A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akhi DJ channel dimanapun berada, mari kita belajar bersama tentang pendidikan agama Islam atau Al-Islam. Saya izin share dulu. Nah, semua sudah mengenal, jadi saya alhamdulillah menjadi guru di fase B. Nah, selanjutnya kita next. Jadi pertama materinya ada 3 bab. Ada 3 bab. Pertama, ini akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua. Maka pertanyaannya birrul walidain adalah, kalau ada pertanyaan, apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah kewajiban bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua. Jadi jawabannya sampai sini titik. Saya ulangi, birrul walidain adalah kewajiban bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua. Misal, menuruti perintahnya, tidak menyia-nyiakan keberadaannya, dan mendoakan mereka. Birrul walidain berasal dari bahasa Arab. Kata birul berasal dari albir dan al-walidain. Albir artinya kebaikan dan al-walidain artinya kedua orang tua kandung. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, apa balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tua? Jawabnya, balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tua adalah kenikmatan di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa naik nanti. Kita hapus dulu, ya, kita hapus. Sahabat Akhi DC channel dimanapun berada, sudah, ini sudah kita hapus. Selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua. Caranya bisa berbuat baik kepada orang tua. Kalau diperintah orang tua, segera dilaksanakan. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, nah ini biasanya soal isi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di soal pilihan ganda tunggal. Cara berbakti pada orang tua yang masih hidup, mentaati perintahnya, berbakti dan merendahkan hati kepadanya, meminta izin dalam segala urusan, tidak kikir dan bakhil kepadanya, tidak mencela atau menyebabkan dicela. Next ya, kita lanjutkan. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, mendoakan, menunaikan janji orang tua yang belum tertunaikan, menjalin silaturahim kepada kerabat orang tua, memuliakan teman dekat orang tua. Jadi ini prediksi skor kayak kemarin itu sangat tepat sekali. Sepak bola Indonesia melawan Arab Saudi 2-0. Nah, ini prediksi. Prediksi soal nomor 1 sampai 5 pilihan ganda tunggal. Sahabat Akhi DC Channel, selanjutnya masa balik. Sekarang sudah ganti topik. Arti mumayyiz. Arti mumayyiz yaitu individu yang belum mencapai usia balik, namun sudah mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk serta benar dan salah. Terus sekarang mukallaf.
adalah individu yang telah mencapai usia balik dan berakal sehat sehingga mampu memahami hukum agama dengan baik. Mukalaf adalah orang yang telah dikenai kewajiban dan larangan dalam agama Islam serta dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya. Syarat-syarat untuk menjadi mukalaf adalah beragama Islam, balik atau mencapai usia dewasa, berakal sehat, tidak mengalami gangguan jiwa alias edan, gila. Tanda-tanda balik adalah anak perempuan sudah datang bulan, anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Ciri orang yang terkena hukum taklifi atau belum, misal anak yang sudah mukalaf. Hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Anak yang sudah mukalaf yang mengerjakan amal soleh sudah mendapatkan pahala. Sedangkan bagi orang yang melanggar larangan sudah terkena dosa. Syarat mukalaf beragama Islam, balik, berakal sehat. Kalau ada pertanyaan, cara mengganti sholat bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dengan sholat qodho. Sholat qodho, saya ulangi ya sekali lagi. Sholat qodho, yaitu sholat yang dikerjakan sesuai dengan rakaat sholat yang terlewatkan. Contohnya, jika sholat yang terlewat berjumlah 4 rakaat, maka qodhonya juga harus dengan 4 rakaat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan masa balik? Berusia 15 tahun, mimpi basah atau ihtilam bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Ada juga perempuan berusia 9 tahun sudah mengalami menstruasi atau haid. Selanjutnya, masa balik ya ini pilihan ganda kompleks. Jadi nanti jawabannya lebih dari satu nak. Jawaban akhir DC. Jadi jawabannya lebih dari satu. Tanda-tanda balik pada anak laki-laki. Tanda-tanda balik pada anak laki-laki karena perubahan hormon testosteron. Kalau ada yang bertanya, hormon testosteron itu apa? Hormon testosteron adalah hormon utama pria yang diproduksi di testis. Perubahan fisik terjadi secara biologis. Biologis berarti berhubungan dengan biologi atau makhluk hidup. Sekarang perubahan fisik antara lain tumbuhnya kumis, jenggot, jambang pada area wajah, rambut yang tumbuh dalam alat kelamin dan ketiak. Kedua, perubahan bentuk badan yang lebih kekar dan berotot. Tumbuhnya jakun dan suara menjadi berat, nafsu makan meningkat. Secara mental, anak laki-laki cenderung cuek, tenang, dan bersikap rasional. Masih pertanyaan pilihan ganda kompleks. Tanda-tanda balik pada anak perempuan secara biologis disebabkan oleh hormon estrogen, yaitu hormon steroid yang berperan penting dalam kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, dan progesteron, yaitu preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi gangguan siklus menstruasi dan ovulasi. Perubahan fisik antara lain tumbuhnya payudara pada anak perempuan, perubahan pada pinggul kian membesar, memiliki pertumbuhan badan yang cukup cepat. Suara yang dimiliki perempuan mudah dimengerti. Tumbuhnya rambut pada bagian tertentu seperti pada alat kelamin dan ketiak. Anak perempuan mengalami menstruasi atau haid. Selanjutnya, masa balik pilihan ganda kompleks. Mimpi basah atau ihtilam. Ini menurut fikih ya. Jadi ada soal nanti tanda-tanda balik menurut fikih. Lah menurut fikih itu ada ini.
Ini saya hapus ya. Tanda-tanda balik menurut fikih. Mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah adalah keluarnya mani dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Hal ini dialami seorang laki-laki. Mengalami menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid dialami oleh seorang perempuan. Haid adalah keluarnya darah kotor dari rahim perempuan. Siklus ini akan dialami setiap bulan, adapun jumlah hari atau lamanya berbeda-beda. Ketika sedang mengalami haid, maka haram hukumnya untuk sholat, untuk puasa, sampai masa selesainya atau kembali suci. Berusia 15 tahun, genap berusia 15 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Bisa juga nih perempuan 9 tahun sudah mengalami menstruasi atau haid. Seorang yang sudah balik saat mengalami mimpi basah atau haid dalam kondisi berhadas besar dilarang sholat dan berpuasa. Agar suci, caranya ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, kewajiban akhi DJ Channel bagi seorang yang sudah balik yaitu sholat fardu, wajib maktubah. Sholat adalah tiang agama. Sholat amalan yang pertama kali dihisab. Jaga sholat 5 waktu agar hidup kita tambah tenang dan bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun dan ini pukullah itu dalam tanda kutip. Mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Sahabat akhi DC Channel, kita lanjutkan. Hal yang harus diketahui oleh umat Islam yang sudah balik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, hal apa saja yang harus diketahui oleh umat Islam yang sudah balik? Jawabannya mudah. Wajib, wajib melakukan hukum syariat. Wajib sholat 5 waktu. Melaksanakan puasa Ramadan, zakat dan haji. Menutup aurat. Selanjutnya, ada pertanyaan. Batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar, ya, antara pusar di sini sampai lutut dan lutut. Perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kewajiban yang harus atau yang sudah ketika balik mencari ilmu, jangan malas, belajar mandiri tanpa harus menunggu perintah orang tua. Yang harus dijaga ketaatan kepada Allah, bertanggung jawab atas tindakan, menjaga akhlak dan etika. Ini terakhir anak-anak rangkuman kita persiapan sukses penilaian akhir semester 1. Dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi adalah kegiatan menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam dan rahasia. Oh, namanya saja sembunyi-sembunyi ya secara diam-diam dan rahasia. Mengapa sembunyi? Cara ini untuk menghindari gangguan dan ancaman dari masyarakat Mekah yang mayoritas masih menyembah berhala. Dakwah sembunyi-bunyi selama 3 tahun. Masyarakat karena masih memegang tradisi lama. Efektif. Kenapa dakwah sembunyi-sembunyi? Efektif. Tanpa menarik perhatian yang berlebihan dari pemimpin Quraisy. Nama pemilik rumah yang dijadikan sembunyi Nabi adalah Arqam bin Abi Arqam. Orang yang pertama kali memeluk Islam itu disebut as-sabiqunal awalun. Sebenarnya as-sabiqunal awalun karena tulisan Indonesia.
Orang yang pertama memeluk Islam setelah Nabi adalah istrinya, Khadijah. Lalu Ali bin Abi Thalib, terus kemudian ada Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, sahabat Nabi yang baik pertama kali yang mendukung dakwah itu namanya Abu Bakar As-Siddiq karena orangnya yang bisa dipercaya. Keberanian dalam menghadapi tantangan ya. Jadi nanti ada keteladanan. Nah, ini perlu dicermati anak-anak. Keberanian dalam menghadapi tantangan. Maksudnya apa? Meskipun tahu menyebarkan ajaran Islam bisa membahayakan dirinya sendiri dan para pengikutnya. Kebijaksanaan dalam bertindak. Nah, ini keteladanan kebijaksanaan dalam bertindak. Maksudnya berpikir dan bertindak secara bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak gegabah. Contoh, kalau dakwah secara terbuka, mungkin banyak yang menentang dan mengancam keselamatan para pengikutnya. Kemudian keteladanan selanjutnya, kesabaran dalam proses. Selama 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menunjukkan kesabaran, tidak terburu-buru dan tetap tenang. Belajar membutuhkan proses dan waktu, harus menunggu dan bekerja keras. Keteladanan selanjutnya, kerjasama dan solidaritas. Dakwah Nabi bekerja sama-sama, saling mendukung satu sama lain, mengatasi banyak rintangan, menjaga persatuan, tolong menolong, dan tetap solid. Contoh, tidak membocorkan rumah Arkom sebagai tempat yang aman. Nah, ini udah mulai terakhir, sahabat Akhir Digi Channel. Keteguhan dalam iman. Nabi dan para sahabatnya tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi banyak tantangan. Yakin benar dan terus berpegang pada ajaran Islam. Prediksinya anak-anak, bentuk soalnya kan ada 35. Jadi pilihan ganda tunggal hanya menjawab satu saja. Pilihan ganda tunggal hanya menjawab satu saja. Ya, terus kemudian pilihan ganda kompleks, jawabnya ada dua, yang benar dua. Terus kemudian ada soal benar atau salah. Misalnya ya, misalnya sholat itu tidak wajib, misalnya. Padahal sholat itu wajib bagi muslim. Nah itu berarti benar atau salah. Terus menjodohkan misalnya. Syahadat adalah rukun iman yang misalnya satu atau dua. Isian singkat dan urian. Terima kasih sahabat Akhi DC Channel yang telah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat dan PPT berbentuk PDF sudah saya kirim ke Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Terima kasih, selamat belajar. Semoga menjadi mumtaz, mumtazah, nilainya 100 semuanya. Amin.